1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Agus Bak gak gawe-gawe, ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaihi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan, biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Di kitab ijtihad, ada kitab riwayat karena hadis itu hanya kitab apa? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya enggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Indah itu leren tapi separuh, kok itu diteruskan menang. Mulanya ya ada kemungkinan sama Isa Disa, Isa Sabia, mereka kata indah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini gimana nak mana apa? Indah, alif ha itu ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, ada sisa luar. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq yang agak mana terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang kemarin, sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini tidak, ini sebuah kitab riwayat, tulis Hijriah yang lalu, ya berarti sekitar 1000. Nah, saking Hijriah, saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti minta 1200. Tentang kaidah ilmiah, di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa? Yantahi mayu roju bihin minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga nggak bisa turun. Selain itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang, tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min.
Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham ben. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya. Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku mergo bapake saleh anake. Nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono beli ono apa? Mulane ngendikane Mbah Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun. Itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo.
Saya kono kanca turu kene kok adok. Patekno wae. Ana nang ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan rono roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya, agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham iki? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama di ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bikhilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak kaya iku berarti kaya iku. Ya ora kaya iku meneh. Berarti mirip iki ya ora kaya iku meneh. Wae laisa kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisud domair. Ngilangno perasaan ati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoke Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau muga-muga tok Sidratul apa? Bentar. Wong sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Saking lho kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah ndak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku urung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu dinti keluhan, keluhan dibantah, keluhan, no? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama, bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini, ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhire lafaz zahir ning Quran yo ditakwil.
Nah, kalau pas istikharah niki malah mabuk malaikat Israil lho pramet dene wong mate ana wong. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lah kanggo kowe rugen Mustofa ora ngarah. Kula niku baru duwe Pak. Iki cerita guyon-guyonan sufi. Tapi nyata kok baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau kan, pakate sinau ya sinau. Nak sinau biasa namun kawasan sarungan terus wudu, nak wudu mesti kalau kadang. Kadang batal ni bu, sawangannya mabuk malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu kula teng dalem niku mboten dibantu di sini sama kula bojo kula anak kula. Lek kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Batin Gusti mosok mati sak niki sawangan kok mboten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, anggere anti super amati ya ra situ. Nggih kula melek, nggih mboten istighfar nggih pede mawon kula mboten. Nggih kula niku nek istighfar niku ora pati ya kula. Pede mawon. Nggih guyon kula sampeyan ora usah anu to ini guyon. Guyon ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian. Kula wudu. Jane kula nak foto bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Nah, kula keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndani mesti subuh ras mati ya berarti ra sido meliwat tok. Dan nanti niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik balik man adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6.30. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kabundut. Jam 6.30 lagi. Niku gak wafat. Kalau nggak ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena gelotok itu lima sama aku. Karena bumi. Ini HP kurang berada di kurang berita awal. Si beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kabudut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan itu. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Itu gak awam tulen. Ya ora GR tapi awam napa? Ya pokoke syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matur ra widadari. Ya keren widadari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sak donya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin drbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil rabbuka rasulur rabbika nggih mboten. Sampeyan delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate rob. Sampeyan mesti delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran.
Wal malakulan malaikat sofa kali baris-baris. Berarti artinya piye? Pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe wong pinggire. Ya malah ra karu-karuan to. Barang nak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerakno barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama-ulama makna nih wajah alan teko apa buka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lapanya roh buka loh. Lapanya jelas apa? Jelas roh buka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas roh buka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawani roket nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ra teko dhewe go gula. Masa Allah apa salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya, laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sakniki niku sadar, kulo niki saiki sadar. Malah ning jeng ben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo, paling maca takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep, cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf iku final, tidak iso direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ra mubasyarah. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean tangkap, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni atau Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus to. Disoal apa? Disoal.
Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita tak ngono karepem yo piye. Cara adu piye-piye nek ben awak nang iso lah kita tak ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengen jape ya enak. Aku sing lakoni ra tak kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya, mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokok itu, master itu, cara komputer, master itu, pokok itu. Bareng itu perkembangannya gak melok. Kayak itu ngejalan, cara roh DNA itu jumlah miliaran, terus Arab itu gak melok, cara jurnal jus. Iku gara-gara nih ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kena mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beleng atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah mah, mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik, mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kulo guyone ulama iku cek tenanan, paham nggih? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu afis sama. Bareng nur ana adu afis sama ngomong mbek Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muharramat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abahtul akal muharramat fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwih sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Husnudon darani jagat. Bejo. Paham ya? Ini kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Paham ya? Tapi masalahnya setan itu berdino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhla na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha itu memang masalah misteri.
Mulane Aisyah nek gerdedupan wis ora ono ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soalé anak buka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Rumanto wis sedhi pangan ya ora Rumanto sego wis ora ono hubungane pokoke cara Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Nur ya ora ono hubungane cara Aisyah ora ono. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar, lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Robbi arini angzur ilai. Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi, tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Robbi arini angzur ilai. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Robbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusongo dia muni Robbi arini angzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas. Qala lan taroni. Jangan pengiran yo seni yo nandel aku ra iso ada gunung yo iso. Dan itu ya omongan tengah sini. Nah, aku raiso, gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya dulu makhluk ya kok repot. Makhluk ada dulu apa pengeh? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran ada malah karo-karuan. Digoleki akike wah ayam meneh malah dontinti. Walakining zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya liwat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa mau. Nembuat ini kalau aturaken, mereka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang macam-macam tentang klaim. Tiang nampun derek toriko, ini wonten man fazul basiro. Mulane nak ngaji mana kewo, jaman ribet, apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Syekh Abdul Qadir ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini utara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi bisa berkotir kan ngeten. Gua mukhikun fikoni tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh. Dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali dia jujur. Saya berkotir komentari mukhikun fikoni. Dia bener. Cara ngomongnya apa? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basiroh tuh ro'a manfazo basirotihi fa'idunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia nur, kemudian akut. Dia ngira nembus basiroh, itu podo karo nembus roh Arab. Pada ini mau ngerti nuro basiroti. Malah nih apa mukhid konfikoli multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi ilti. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Pengeran lalu dirikul, abisor bahwa dirikul. Lah sama tangklet. Lah ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah cara ilmu kejawen nek
Ngopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nah akhirat itu kan jawabane gampang niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan ndak ro pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran ya sering eling rondo nek kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham, ini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai rian untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tada fa'asoba fa'alau ajron wa in akhto'a fa'alau ajron. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah itu jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arobau, orang semua akan yatakayabun, wayatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin, ya tidak bertempat di satu apa? Lah terus piye? Ya soalnya lesa kami sini apa? Ma khatara bi balik fa wa khilafin apa? Lah Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam Isya mbok ping pinten nganti lali kula. Sinau Isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana musumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati di bang tokah kok Allah piye karepe piye kaku ati. Lu karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya. Yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe. Ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikut wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Neng kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songo malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora Siti Jenar awalah celuk. Mari apa diceluk Siti Jenar? Gak ngergani Allah Siti celuk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ana Allah. Dari Siti Jenar ra ono Siti Jenar sing ana Allah. Dia ngotot sing ana Allah, mau nak pas anak kan liyane ilang sing ana. Nah, akhirnya Wali Songo malah rada keliru, ngongkone kepengutusan ya wis Allah lah campur. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Misra terus nyelemno. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran rantu dhuwit di Misra rasa debat nyelemno rantu dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener ta ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di Misra di filmno didarep beres. Entuk napa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manaqib wonten komentar Syaikhul Qadir asura Husain Al-Hallat asrotan walau kuntu fi zamanihi al-akhtu biadi. Husain Al-Hallat itu bisa kepleset.
sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfubuhu min kulli muridiyya wa muhibbiyya ila yaumil qiyamati akhudhu bi yadihi kulama asra hayyan wa maita fa inna rumhi mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nake kepleset terus ibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibari rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir di selamat to. Lah wong manakiban pakai sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan ngobokno keberatan. Lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng si Abdul Qadir niru ibadah, gak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Ya gunanya apa? Dari awal manakib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditunggoni Nabi Khidir, tahun yang alas 10 tahun nanti jaga bedan. Tahu angger turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina jenenge napa? Ora kenal kula lek jenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lek dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo? Nah selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat dizaro kanggo mazhab Aisyah begak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat? Ya betul mungkin. Selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas pasanan nang Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu nang Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca selawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid zaroe. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara rabb. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran fakot azama ala wa firya iku dusta napa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh napa? Roh. Saniki nu rame seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu nggih santri, riyen seneng dukun. Saniki ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musaddiq ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Foto ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 nek kadam jenenge malaikat kandayat. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula nu kiai salah, kula nu latar bapak kula salah kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong dikise.
Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Kesempatan apa? Lah hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya sih Gus. Ngajenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tamu. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takok hijab Bang. Kowe ku hijab terus cerita, tapi kalau gara-gara izin saya itu rezeki pulau kata, nah ono calonan petinggi, nah ono macam-macam tuh. Ya semua orang yang mati rezekimu, rasa aja uang nggak? Rasa aja apa? Gue semangan kok izin pemesape, gue sing syukur. Ngode salam kadang kemprok, gigi ngalim lagi kadang tidak, napa dur-duran napa? Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal, jajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedak jajal aku. Samper bedak aku. Ulama Quran e kok dijajal apa? Dalam kira podium rong jam. Panitia kangelan nggih podium kangelan nyangon. Iwe disangoni. Oh, latihan ikhlas juara. Lani kula pede. Oh, pede-pede iki kula iki. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung istilah napa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbau. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya napa? Khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain. Lihat di semua tafsir mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Sa pramuka apa bayangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok. Cara hormati piye? Wah, ra ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentinge ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Bu marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Mbok isine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peningalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halawati Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ta Allah allati fududat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki nggih secara bahasa kan ngeten nggih. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane alus. Konotasi alus itu iso didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat kita pada bisa dilihat. Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absar. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu bi qalbi, ra'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane makadzal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni makadzal basar, makadzal fuadu. Maro karena kalau absar la tudrikuhul
Absor kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka dzabal fuad bukan maka dzabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lanang ini kan kita sambung to nggih. Nah absor terus mboten ketungkaruan ayate la tudrikuhul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus swarga, nek swarga dari napa? Kowe ben roh neraka ya nek napa? Billah. Kowe ben roh aras ya dari nek napa? Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen apa? Pulau niku kepengen jenengan tok. Mergo liyane niku makhluk jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal kok. Mulane terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah muda pakan. Oh, maten wae. Malah muda napa? Banget. Mulane kowe ora muda-muda pangkat ben swarga. Tapi ya apa di bagian lo dengan orang ada jalan apa? Soal. Buatan ini ketok ge. Nah Aisyah itu bener ge. Kalau London ge. Latu dirikuhul absor. Absor mana ini kan peninggalan riba. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiroh. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan fuadu marwah. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitannya maka zabal fuad. Nggih, masalah hati, bukan masalah absor. Nah, ngeten kan pun jelas. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Napa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi diswani mbek kiai-kiai. Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh sing sertifikat itu bapak paham pondok, Bu, ora kok apa? Ya aku jago ya tak kaya kiai. Ya mungkin sing sertifikat kalau sertifikat riset tadi cerita apa? Kalau terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat sing Islam terjemah. Wah, matane wong bener. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan. Hiburan dari Tuhan, ya Allah nyukani pelipur larang ini dua kesusahan. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas. Minoritas kaum minoritas dukung satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau sinten pun gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Gitu niki sing termasuk ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji terguncang itu karena secara mitos keyakinane tiang Arab niku pun kadung kedikte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang enggak terpelajar. Mereka itu putus satu keyakinan
yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling kalau orang itu dari turunan Bani Nabi Israel. Orang mungkin Nabi kok diutus Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan sebagai Nabi, mereka bilang anta inzilal kitab wa ala ta'ifata ini napa mengkoblina. Nak jenenge wahyu harus dak congko turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak di Quran cerita konsultasine tiyang kafir Mekah nggih pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan, orang mungkin Nabi kok nemu ummiyin mung bintu-bintu untuk napa wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita, ora Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku niku kayak sudah tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari Baitul Aqsa. Gini ku masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Lah kowe apa tau roh Palestina? Setelah kau detail-detail, nak kau pancen roh itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahnya piro, terus madhepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib, niku dites nak iso tenan. Saiki aku takok jumlah pintu Baitul Maqdis piro. Nah, ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat di masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Termasuk takokane apa pertama yang dimakan ahli surga. Kok aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So, kok aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah, sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra. Di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini. Wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hadis-hadis Sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, ya, hanya permainan politik. Ya, mau sampean ben roh sejarah. Permainan politik, manipulasi. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Yo, Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampean salah paham. Al-Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin, setelah dimerdekakan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So, intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut, Nabi Muhammad itu tidak beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah.
Ini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang guys, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad, sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad yang cilik di rumah tukang angan wedes. Jadi gue nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Tapi nak lagi gedeng kiai iku kan anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Dadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah. Mergo cilike Nabi tau dirumat. Cara kene ya Karlan ning penjara desa. Mulane Nabi tau angon wedhus, mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Kena istilahnya aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong kemusuk kan repot. Oh, terus nyebut desa asli ini asal nak seneng bupati ya jadi bupati orang nomor 1 di Bojonegoro. Nak gedeng golekno asal usule. Sing ngoten mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunatullah lihati qad khalas napa? Mengkobel. Walanta ajdali sunnatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Sehingga Nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Setiap orang ya, mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenal nabi-nabi dulu. Nggak detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan pena Quran. Sampai ngurunut sejarahnya coba. Kita ini kan kadung dibentuk. Artinya kita ini ya ambil tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina ya benar-benar mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah yang menyangkut tabiat syariah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim. Beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan nak neng ceritane kiai-kiai desa dari Nabi Ibrahim cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung ya ora manfaati ra mudarat. Yo karep ora pokoke cerita itu populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Abu Lahab. Nabi Ibrahim malah bapak. Udah gitu.
Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah, mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas itu, itu murah banget. Ya. Begitu terus. Nabi Musa aja kayak gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak kiai temperamental kadang jotosan ya ono sanate ya Nabi Musa ku nak tukaran ra cocok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqada alai. Artinya ya basaria sekali. Cerita ABG ini kubire nggih wonten saat beliau melarikan diri lala ketemu cewek loro. Ya ora wentise barang Nabi Musa waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikilem mari nafsu. Aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono kayak mlaku guriku. Ya basaria sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibali napa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang kembali sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mulane kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe di jeneng supaya ora ngaku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ora jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nek anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya teh. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah kan? Di barokah sampean jeneng Jawa orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Ndak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh menjaga hatiku. Saiki wabang. Dhisik dhuwit paling gede rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten njen repot. Tugare kula di santri dablek nek di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak.
Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak. Kowe jare rabi Pak ning jaba, bojone jare loro fitnah. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udik nak loro. Sing bener apa? Telu. Lah sakniki mun politik ngoten enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Ngomong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok. Korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ae. Geneman. Ayo. Jadi zaman akhir iki kaya zaman dhisik, kaya Abu Nawas kabeh. Dadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Bon ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Juga lagi dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene Tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falanuwal liyana kakiblatan tarduha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah saja ini normal saja, artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta, bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh. Terus salat madhep daerahe dhewe, nggo pelipur lar. Ya jare sahabat sing hafal muslimin diangen-angen ya iya. Nah niki kula peringatan teng santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya 2 kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis itu sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman shalla ilal qiblaten, nggih. Ana mimman shalla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi 2 kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta,
Tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi alina silaladina apa? Bebak kata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awala baiti wudi alina silalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipul rarar itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Mohon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzukira fil Quran, nggih. Isra itu dzukira fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Wis kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jombang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi napa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mohal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem sudah dibalung ya dibalung, dibakas tangi barang. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia itu masalah-masalah sing ya begitu. Ya. Mbon niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Lah ini kalau balik teng keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu.
Masa kiai paling kerengo sapa mbok terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetep ora tahu ono terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, sing abang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yo ngalalo darah wong Syiah nggih ngalalo darah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing di bantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang mewah, nah kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Desi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan
pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb sing tokoh populer mohon kabudute boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah nggih. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kula nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut serta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok lho kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono ana sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang baca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, aku milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Mbak Din Samsudin itu terpola. Tapi nak angger wong ngrasa duwe ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti